kamu kena penyakit diabetes. Percaya kita ucapan dokter itu bahwa kita kena penyakit diabetes, percayanya itu iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Furqan TV yang kami muliakan, sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar berlangganan dengan channel dakwah ini. Semoga bermanfaat. Jadi bagaimana kita menyederhanakan sesuatu yang simpel, yang sulit, yang ribet, yang jelimet, yang susah, yang payah. Syekh Nawawi Al-Bantani membantu kita untuk mudah memahami antara iman dan takwa. Kalau sederhananya untuk zaman sekarang, kamu kena penyakit diabetes. Percaya kita ucapan dokter itu bahwa kita kena penyakit diabetes, percayanya itu iman. Karena bapak sudah kena penyakit diabetes, jangan banyak minum teh manis, jangan banyak minum gula, jangan makan yang mengandung gula. Takutnya kita sehingga tidak kita minum teh, tidak minum kopi, tidak minum yang manis-manis. Takutnya itu disebut dengan takwa. Jadi kalau ada orang sudah periksa ke rumah sakit, diperiksa urinnya, lalu kemudian pulang dari situ, dia tetap juga makan manis-manisan. Lalu kemudian periksa sekali lagi, kata dokter, kau percaya sama saya? Percaya? Kenapa kau makan juga yang manis ini? Cuma lah Pak Dokter, aku tak tahan juga. Jadi kalau gitu hampa lah kepercayaannya. Bukan makin suka dokter itu, makin marah dia. Berarti menyepelekan ilmu dia. Begitulah orang yang mengaku beriman tapi tidak bertakwa. Kira-kira penjelasan saya ini mudah tak dipahami? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Setelah orang tadi percaya, dari percayanya datang takutnya, barulah dia bisa berserah diri kepada Allah. Aku percaya kepada ilmu kau dokter, bahwa kau ilmu kau hebat, bahwa kau tahu aku kena penyakit. Karena aku percaya, maka aku ikut apa yang kau katakan. Aku takut penyakit ini berlarut-larut, nanti bisa amputasi. Setelah itu kuserahkan semuanya. Apapun kata kau, aku ikut. Kuserahkan semuanya hidup ini kepada kau dokter. Kau bilang banyak olahraga, aku ikut. Kau bilang makan banyak makan buah, aku ikut. Kau bilang harus banyak meditasi supaya pikiran tenang, aku ikut. Apapun yang kau katakan, kuserahkan hidup ini semuanya kepada kau dokter. Penyerahan diri seutuhnya itu disebut dengan Islam. Orangnya Muslim. Makanya tadi dalam surah kita katakan, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda. Aku hanya menghadapkan wajahku kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi, hanifan. Aku mereng, condong kepada Dia, musliman. Aku hanya berserah diri kepada Dia, tidak berserah diri. Aku hanya berserah diri kepada engkau dokter. Tak kuserahkan diriku kepada lawyer, tak kuserahkan diriku kepada si fulan. Aku hanya berserah diri kepada engkau. Semua berawal dari percaya. Setelah percaya datang rasa takut. Setelah datang rasa takut, barulah berserah diri kepada dokter. Kenapa Ustaz tidak langsung aja kepada Allah? Untuk mengungkapkan sesuatu yang tak nampak, biasanya diungkapkan dengan sesuatu yang nampak. Allah tak nampak, payah bercerita tentang yang tak nampak, maka diungkapkan dengan sesuatu yang tampak. Contoh tentang masalah iman. Macam mana iman itu tak nampak? Maka Al-Quran bercerita tentang yang tidak kelihatan, tidak nampak itu dengan sesuatu yang nampak. Asluha sabitun, akarnya terhunjam ke dalam tanah. Wa far'uha fis sama, sedangkan cabang-cabangnya naik ke langit. Far'uha fis sama. Allah cerita tentang iman, tapi dia cerita tentang pokok kayu. Sepokok kayu yang akarnya akar tunggal terhunjam ke dalam tanah. Asluha sabitun,
wa far'uha fis sama, cabangnya ke atas, ke bawah mereka, ke atas berpucuk. Itulah iman. Datang angin kencang, paling-paling patah, namun tercabut tidak. Kalau kamu bersedekah, pahalanya banyak. Sedekah itu, pahala itu tak nampak. Mana pahala itu tak nampak? Bagaimana Allah bercerita tentang yang tak nampak? Dicontohkannya dalam sesuatu yang nampak. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba. Kalau ada kamu yang bersedekah, maka macam menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil, dari satu biji tumbuh 7 tangkai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habba, dalam satu tangkai tumbuh 100. Sebetulnya kalau Allah mau cerita tentang pahala, kalau kamu bersedekah pahalanya banyak, titik, selesai. Tapi tak tergambar dalam pikiran orang, maka digambarkannya dalam bentuk sesuatu yang zahir, yang nyata. Cinta tak nampak. Macam mana cinta itu? Maka orang ketika bercerita tentang cinta, diumpamakannya dengan sesuatu yang nampak, yang kelihatan, yang bisa ditangkap panca indera. Cintamu berair di daun keladi, airnya tumpah tak berbekas. Kenapa usah tiba-tiba ingat daun keladi? Semalam kita naik banjir, naik keladi. Udah berapa banyak air tuh yang lalu di tepi sungai, tapi daun keladi tak basah. Untuk menunjukkan sesuatu yang tak berkesan, diumpamakan dengan sesuatu yang zahir. Begitulah Allah Ta'ala mengumpamakan. Metode itulah yang dipakai oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Cerdas ulama kita itu, luar biasa. Syekh Nawawi Al-Bantani sezaman dengan Syekh Muhammad Khatib Al-Minkarawi, sehidup sezaman. Meninggal lebih dulu Syekh Nawawi, setelah itu baru Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib meninggal 1916. Tapi Snop Horgroni yang berubah namanya menjadi Abdul Ghafur, waktu dia 6 bulan di Makkah itu, didekatinya 2 ulama ini. Main-main dia ke Syekh Ahmad Khatib, pura-pura dia juga main juga ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Cuman kesan dia, kata dia tak begitu suka dengan Syekh Ahmad Khatib. Kata dia, Ahmad Khatib ni, akhirnya dia ejek Ahmad Khatib. Kata dia, Ahmad Khatib ni bisa jadi Imam Masjidil Haram karena faktor kedekatan dengan Syarif Makkah. Benci dia. Tapi apa maknanya? Sebelum dia datang ke Nusantara, didekatinya dulu 2 ulama Nusantara yang besar. 1 orang Sumatera, Ahmad Khatib, 1 orang dari Banten, Nawawi Al-Bantani. Begitu seriusnya dia ingin merusak pikiran umat Islam di Nusantara. Akhirnya datang dia di obok-oboknya Aceh. Saya ingin kita tidak hanya belajar Al-Quran, tapi secara semua aspeknya, aspek psikologisnya, aspek sejarahnya, sehingga semuanya dapat sesuai kemampuan kita. Setelah kita percaya kepada yang tak nampak itu, lalu kemudian datang rasa takut kita, lalu kemudian kita serahkan semua hidup kita kepada dia, tidak lagi melawan. Kalau ada orang, saya percaya saya sama Allah itu, percaya saya sama Allah, disuruhnya saya ini saya tak mau, disuruhnya ini dilarangnya insya Allah saya ini. Tapi kalau masalah harta warisan saya, Pak Ustaz, tolonglah saya ngurus sendiri, janganlah diurus-urus Tuhan. Ini kan zaman tak sama seperti zaman Nabi Muhammad. Berarti kau tidak Islam. Kenapa Anda muslimat? Kuserahkan utuhnya semuanya, total udkhulu fis silmi kafah. Dari masalah jilbab, masalah harta warisan, masalah bagaimana menjalani hidup, kuserahkan semuanya. Sekarang kita balik mundur ke belakang. Kenapa orang tidak menyerahkan semuanya kepada Allah hidupnya? Karena dia tidak takut. Kenapa dia tidak takut? Karena dia tidak percaya. Dibalik, kalau orang percaya dengan sepenuhnya, makanya Allah tidak cuma katakan percaya saja, tapi percaya yang sesungguhnya, maka akan takut. Dan takutnya pun bukan main-main. Haqqa tuqatih. Kalau sudah sebenar-benar takut, pasti akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.